Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, anak-anakku semuanya, semoga hari ini dan seterusnya kita semuanya diberi kesehatan, rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, dihindarkan dari mara bahaya, dan dijadikan orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, kali ini kembali lagi kita bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Nah, berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita di pembelajaran yang ke-8 ya. Kalau di buku LKS itu bab 2. Dibuka dulu bukunya LKS halaman 11. Nah, bab 2 di materi ayo belajar Quran surat Al-Kautsar. Nah, hari ini kita akan belajar surat Al-Kautsar ya anak-anak. Nah, sebentar. Nah, kita di sini Ibu Guru sampaikan tujuan kita belajar surat Al-Kautsar ini apa? Yaitu supaya anak-anak terbiasa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian dengan kita mempelajari surat Al-Kautsar, nanti kita bisa mengimplementasikan isi-isi kandungan atau pesan-pesan atau makna dari surat Al-Kautsar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, terus kemudian anak-anak nanti juga bisa menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Nah, kemudian langsung saja kita pada materi ya, Quran surat Al-Kautsar. Nanti kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ayo diulangi lagi bersama-sama anak-anak. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, semua sudah bisa ya. Nah, nanti di rumah jangan lupa dihafalkan ya surat Al-Kautsar. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang dibuka halaman 12. Akan Ibu Guru jelaskan sedikit ya mengenai melafalkan surat Al-Kautsar. Nah, jadi Al-Kautsar itu artinya apa anak-anak? Ya, artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, surat Al-Kautsar ini merupakan surat keberapa dalam Al-Qur'an? Iya, surat ke-108. Nah, selanjutnya surat Al-Kautsar diturunkan di mana? Di Mekah. Pintar sekali ya anak-anak ya. Kemudian surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? Nah, benar. Jadi surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nah, jadi nanti diingat-ingat anak-anak ya, Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Turunnya di mana? Di Mekah. Terus disebut surat apa kalau turun di Mekah? Surat Makkiyah. Nah, surat Al-Kautsar surat keberapa dalam Al-Qur'an? Surat ke-108. Nah, surat Al-Kautsar ada berapa ayat anak-anak? Ada 3 ayat. Nah, kemudian selanjutnya, nah artinya apa ya surat Al-Kautsar ini?
Nah, inna a'toinakal kausar. Nah, artinya apa? Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, jadi arti dari ayat pertama adalah sesungguhnya itu inna a'toinaka adalah kami telah memberikan kepadamu. A'toinakal kausar. Kausar artinya apa tadi? Nikmat yang banyak. Yang nomor 2 ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi artinya fasholli adalah maka dirikanlah sholat. Lirabbika artinya karena Tuhanmu. Wanhar artinya dan berkorbanlah. Ayat ketiga yaitu inna syani'aka huwal abtar. Nah, kembali lagi ayo. Inna syani'aka huwal abtar artinya inna sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu apa? Syani'aka. Jadi syani'aka artinya apa? Orang-orang yang membenci kamu. Terus kemudian selanjutnya huwal abtar. Huwal abtar adalah dialah yang terputus dari rahmat Allah. Huwal abtar artinya dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kalau digabung inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak. Nah, makna dari surat Al-Kautsar apa? Makna dari surat Al-Kautsar adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita. Nah, jadi sebagai manusia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak. Dan Allah mengutus kita sebagai manusia menjadi khalifah di muka bumi. Tuh, khalifah itu apa? Khalifah itu adalah pemimpin yang ada di muka bumi. Jadi anak-anak, kita semua ini adalah khalifah di muka bumi. Tugas kita apa sebagai khalifah? Yang pertama, tugas kita adalah menjaga diri, dan yang selanjutnya adalah menjaga lingkungan. Jadi ibaratnya kita harus bisa ya anak-anak menjaga diri kita dari perbuatan yang kurang baik, dari perbuatan tercela. Selanjutnya menjaga lingkungan kita juga dari perbuatan yang kurang baik. Misalnya lingkungan kita mau dicemari, terus kemudian lingkungan kita mau kalau punya hutan atau lahan ada yang digundul, ditebangi. Nah, itu kita harus jaga lingkungan supaya lingkungan tidak marah. Nah, kalau lingkungan marah biasanya terjadi apa? Banjir kalau kita buang sampah sembarangan, kemudian menyumbat saluran di perairan, bisa jadi kebanjiran. Terus karena hutan ditebangi terjadi longsor. Nah, jadi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga diri dan menjaga lingkungan. Kemudian selanjutnya pesan dari surat Al-Kautsar adalah, pesannya apa anak-anak? Pesan dari surat Al-Kautsar itu yang pertama, pesan untuk ayat pertama yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kita harus banyak bersyukur karena telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara lisan. Kalau bersyukur dengan cara lisan bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau bersyukur itu banyak cara ya anak-anak. Kalau bersyukur dengan cara tindakan bisa kita bersedekah, memberi makan orang lain, memberi makan tetangga, atau memberi jajan ke teman kita. Itu wujud dari bersyukur karena kita telah diberikan nikmat yang banyak. Kemudian yang nomor 2, arti dari nomor 2 membawa pesan
maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, jadi pesannya apa? Kita harus rajin melaksanakan sholat anak-anak. Jadi kalau sholat itu yang wajib kan ada 5 waktu. Jadi anak-anak harus rajin. Maksudnya itu enggak boleh bolong-bolong atau lupa atau males. Nah, kelas 3 semuanya sudah rajin ya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah rajin. Lah di rumah ibu-ibu atau bapak-bapaknya juga bisa mengontrol atau mengingatkan anaknya untuk sholat biar tertib. Nah, kemudian dan berkurban jika mampu. Lah itu maksudnya begini anak-anak. Jika kalian punya rezeki lebih, misalnya punya uang saku nih lebaran. Nah, kalian kumpulin nanti kalau hari raya Idul Adha tiba, kalian belikan kambing. Nah, terus kalian kurban. Nah, itu juga bagus. Jadi sebagai wujud rasa bersyukur. Jadi rajin melaksanakan sholat dan berkurban jika mampu. Yang nomor ayat ketiga adalah sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Yaitu artinya pesannya bahwa janganlah kita membenci Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak kok kita tidak boleh membenci Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi Nabi terakhir untuk umat Islam yang harus dan wajib kita ikuti ya sunnahnya, kemudian nasihatnya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad juga merupakan Nabi yang mendapatkan petunjuk sebagai perantara ya, nabi atau rasul yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Jadi nabinya umat Islam, nabi terakhir, rasul yang terakhir namanya nabi siapa anak-anak? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, baik sekali, benar sekali. Anak-anak semuanya sudah pintar ya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak di dalam sebuah Quran surat Ibrahim ayat 7 dikatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi anak-anak pada surat Al-Kautsar di sini kita disarankan untuk dan diharapkan mempunyai sikap bersyukur terhadap nikmat Allah, dan kita tidak boleh menjadi orang yang ingkar atau kufur. Nah, terus kemudian kufur itu bagaimana Bu? Kufur itu mengingkari nikmat Allah ya anak-anak. Contohnya itu ya tidak bersyukur tadi, misalnya diberikan ibunya uang saku 5.000, terus tidak berkata alhamdulillah, tapi malah loh kok 5.000 toh Bu, minta lagi. Nah itu tidak boleh ya. Jadi kalau ibu ngasih 2.000 ya alhamdulillah, ngasih 5.000 ya alhamdulillah. Kalau ibunya atau orang tuanya ngasih sedikit ya mungkin mereka belum ada rezeki. Nah didoakan supaya suatu saat orang tua kita punya rezeki yang lebih. Nah seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya, nah sikapku, aku harus selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi dikasih uang seberapa pun kita harus bersyukur. Nah kemudian selanjutnya kita nyanyi dulu ya anak-anak. Halaman 13 itu ada baca Al-Quran. Ayo kita nyanyi bersama-sama, dibuka bukunya halaman 13. Judulnya baca Al-Quran. Nada lagu naik-naik ke puncak gunung. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca Al-Quran sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Ayo bisa semuanya ya. Aku baca Al-Quran sering sekali. Aku baca
baca Al-Quran sering-sering.